Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara para mahasiswa pendidikan luar biasa, marilah kita bersyukur pada pagi hari ini dapat menghadiri kuliah yang kita lakukan secara offline. Ya, hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan topik terkait sistem gerak dan alat perasa. Ya. Kalau kita ngomong sistem gerak, saudara-saudara, nanti kita itu sedang membicarakan terkait sistem muskuloskeletal, ya, muskuloskeletal. Ya, tulis muskuloskeletal. Ini nih. Muskuloskeletal. Tampak di sana tulisannya, Aminah? Ini terlihat, Pak. Muskuloskeletal. Jadi muskuloskeletal, saudara-saudara, itu merupakan alat yang ada pada manusia yang berfungsi sebagai alat dalam sistem lokomotorik, ya, lokomotor. Anda mungkin masih ingat ya istilah apa itu lokomotor? Lokomotor itu lokomotif. Anda masih ingat lokomotif? Lokomotif itu apa, Aminah? Anda pernah mendengar istilah lokomotif enggak? Ada yang pernah dengar istilah lokomotif? Apa itu lokomotif? Lokomotif adalah alat mesin kok hilang. Alat untuk menggerakkan kereta api dah. Dieselnya itu lokomotif. Ya, lokomotif. Dan semua makhluk hidup itu pasti mempunyai sifat lokomotif, yakni bergerak. Ya. Kapan sesuatu dikatakan dia bergerak-gerak atau bergerak, maka kita punya asumsi bahwasanya benda ini hidup. Ya. Sampai terbukti ternyata dia bukan makhluk hidup. Ternyata misalnya rumput bergerak-gerak atau kain bergerak-gerak, atau manusia bergerak-gerak atau tikus bergerak-gerak. Itu tentu kita punya pandangan, asumsi bahwasanya yang namanya sesuatu yang bergerak itu merupakan makhluk. Dan memang demikian. Salah satu tanda sesuatu dikatakan hidup secara biologis ya tentu saya. Hidup secara biologis, ilmu tentang kehidupan itu salah satunya didefinisikan yakni sesuatu itu bisa bergerak. Ya. Maka kita bisa melihat yang namanya ulat itu kita katakan dia hidup karena dia bergerak. Ulat, kemudian tikus, kelinci, kuda, mereka bisa bergerak semuanya, bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menyelamatkan diri atau untuk mendapatkan makan. Atau kita katakan misalnya bakteri atau jamur, mereka semuanya bergerak. Walaupun tentu saja gerakannya jangan samakan dengan gerakan kita mamalia yang bergerak bisa dengan menggunakan otot ya. Kalau protozoa mereka bergerak dengan tali cambuk atau apalagi tanaman pun juga dia mempunyai alat untuk bergerak ya. Walaupun tentu gerakannya nggak sama dengan gerakan kita. Ya. Dia bergerak menuju ke satu tempat di mana matahari sering tumbuh, maka dia akan bergerak ke arah sana.
Dia merupakan makhluk hidup, dikatakan benda biologis ya. Karena dia mempunyai tanda-tanda kehidupan. Nah, manusia pun kita katakan dia hidup karena dia bisa bergerak. Dan untuk bergerak, maka salah satu salah satu mekanisme makhluk hidup bergerak adalah dengan menggunakan sistem muskuloskeletal. Apa itu muskulo? Apa itu skeletal? Ada yang bisa menjawab apa itu muskulo? Apa itu skeletal? Sistem gerak, Pak. Ya, maksudnya muskul itu artinya apa? Skeletal artinya apa? Muskul itu artinya otot, ya. Seperti yang Anda lihat di depan ini adalah otot muskulu ya. Dalam bahasa Inggrisnya musculus, muscle, ya. Kemudian yang satu lagi adalah skeletal. Apa itu skeletal? Skeletal itu Rangka, Pak. betul, tulang ya. Ini skeletal ya. Skelet itu artinya adalah tulang belulang ya. Sistem pertulangan semacam ini itu namanya kita sebut sebagai otot, tulang ya, sistem tulang. Ketika tulang kita tempelkan padanya otot, maka akan muncullah yang kita sebut sebagai sistem gerak. Tulang tanpa otot tidak bisa bergerak, ya. Misalnya semacam ini. Ya, tulang tok gitu ya. Tulang tok tanpa adanya otot tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi pergerakan seperti yang ada di film-film horor, itu mustahil ya. Itu mustahil. Tidak mungkin tulang itu bisa bergerak tanpa adanya otot. Jadi kalau ada tulang bergerak-gerak itu Anda dibohongi oleh film. Ya, tidak mungkin. Untuk bisa bergerak, maka Tuhan semesta alam menciptakan yang dinamakan dengan otot. Dengan otot itu, saudara, maka tulang-tulang ini akan ditarik oleh otot-otot, tali otot-otot itu ya. Misalnya dari sini ya. Otot yang satu akan nempel ke tulang yang satu. Sehingga dengan adanya tali otot ini, maka dua tulang ini bisa bergerak atau ditempelkan padanya otot di belakang di sini, di belakang tangan sini ya. Maka dia bisa lurus. Kalau ditaruh di sini, maka dua tulang ini akan mendekat atau dibengkokkan, ditekuk ya. Nah, bisa dipahami hal ini, saudara-saudara? Sampai sini? Aminah, bisa dipahami? Bisa, Dok. Ya. Jadi mustahil ya. Hal-hal yang mustahil kalau ada tulang bisa bergerak tanpa adanya otot. Karena tulang ini hanyalah sekedar struktur yang keras ya, keras, getas ya, yang dia saling menempel satu sama lain ya. Tidak mungkin ya. Kalau ini merupakan robot, maka tentu seorang teknisi akan membuat semacam motor gitu ya. Di sini Anda bayangkan kalau misalnya Anda membuat semacam robot itu, tentunya Anda akan membuat rantai di sini ya. Rantai yang mana bisa bergerak ya. Kemudian di sini ada motornya di sini ya. Di sini motornya bisa bergerak ya. Rantai ini akan mengenai ini sehingga akan terjadi gerakan ke arah sana ya. Itu kalau robot. Tapi Tuhan semesta alam kita ya, Tuhan yang Maha Esa yang mengawasi kita segala sesuatunya itu menciptakan mesin berupa otot ya, mesin berupa otot ya, biomesin namanya ya. Dengan adanya mesin berupa otot ini, maka Anda tidak perlu rantai, Anda tidak perlu gear ya. Semuanya sudah diciptakan dalam bentuk rantai yang sangat mikroskopis ya. Yang sangat tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata saudara. Ternyata di dalam tubuh kita ada rantai-rantai, ada sistem pengungkit yang ada di dalam otot. Dan itu tidak bisa Anda lihat dengan menggunakan mata telanjang, tapi harus menggunakan
mikroskop secara histologis Anda akan bisa melihat otot itu saling memendek, ya, sehingga dia bisa menarik dua buah struktur ini, ya, mendekatkan dua buah struktur ini, sehingga dengan adanya kalau ditarik ke depan sini maka terjadi gerakan menekuk, ditekuk ke depan. Kalau ditempelkan di belakang sini, maka ketika dia memendek, otot itu memendek, ya, ketika otot itu memendek, maka otot ini tulang ini akan ke belakang atau lurus, ya, itu harus Anda pahami. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, yang namanya tulang tidak mungkin bisa bergerak tanpa otot, dan otot saja tanpa tulang itu juga mustahil. Ya, karena otot ini merupakan struktur yang sifatnya lembek, ya. Kalau cuma sekedar otot aja tanpa tulang, maka dia tidak bisa melakukan gerakan-gerakan menekuk, lurus, ya, sila, itu tidak bisa. Terkecuali cacing, ya. Anda lihat cacing tidak punya tulang, tapi dia gerakannya sederhana, yakni hanya kontraksi secara ritmis sehingga dia bisa menghasilkan gerakan. Tapi kita bukan cacing dan kita tidak ingin jadi cacing, ya. Itu kita tidak ingin jadi cacing. Kita diciptakan secara sempurna, ya, berakal, ya, dan kita beda, makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang biasanya, yang lainnya. Ya, kita ini diciptakan oleh Tuhan semesta alam di hari yang terakhir, hari Jumat sore, ya. Hari Jumat sore. Semuanya sudah diciptakan, tinggal manusia belum. Dan manusia adalah makhluk yang paling modern, ya. Kalau makhluk-makhluk yang lain, Tuhan semesta alam menciptakan burung, menciptakan kuda, menciptakan beruang, monyet, itu mereka primitif sebelum diciptakan manusia. Burung, ya, dinosaurus, kuda nil, Tyrannosaurus, T-Rex dan sebagainya, itu diciptakan jauh sebelum manusia muncul, ya. Dan pada masa-masa terakhir di hari ke-6 mendekati maghrib, ya, hari Jumat, kita tahu namanya dunia itu diciptakan berapa hari? Diciptakan, ada yang tahu? Aminah, berapa hari dunia dan langit dan bumi diciptakan? Saya tidak tahu, Dok. 6 hari, ya. 6 hari di dalam kitab suci, ya. 6 hari. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian diciptakanlah manusia di hari yang terakhir. Ya. Kemudian sistem gerak yang ada di hadapan saudara ini itu dia bisa bergerak, ya, dengan adanya kolaborasi kerjasama antara tulang dengan otot. Sebelum kita bicara terkait otot, kita perlu bicara secara sederhana terlebih dahulu terkait tulang yang ada di hadapan saudara ini, ya. Jadi tulang-tulang di hadapan kita ini, saudara, ada beberapa bagian, ya. Kalau boleh saya berikan garis besar, ada, maaf, sebentar. Aduh, biru. Kan? Ya. Jadi yang pertama adalah tengkorak, ya. Bagian tengkorak ini. Kemudian ada rongga toraks atau rongga dada. Kemudian ada rongga perut yang ada di sini. Dan yang ketiga adalah pelvis atau pinggul, ya. Ini semua 1, 2, 3, 4 itu merupakan struktur inti dari tubuh manusia atau yang kita sebut sebagai aksis, ya. Saya tulis aksis, ya, atau sumbu. Ya, bisa dibaca ini, ya. Sumbu. Yakni sumbu dari tubuh kita itu terbentang dari kepala sana sampai pangkul. Ini adalah badan inti kita, ya, sumbu kita. Dengan adanya struktur-struktur tadi, ya,
kepala, kemudian leher tentunya ya, tapi leher ini bagian dari kepala ya. Kemudian rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul, maka manusia masih bisa hidup walaupun tanpa adanya tangan dan kaki. Ya. Tapi manusia tidak bisa hidup kalau mereka tidak punya rongga dada, tidak bisa hidup. Ya kayak apa? Mau hidup. Ya. Di situ ada struktur jantung, paru-paru ya. Jadi struktur inti kita ada di situ ya. Kemudian setelah itu ada anggota gerak atau yang kita sebut sebagai tambahan apendikular. Kalau tadi aksis, kalau yang kedua apendikular. Saya tuliskan apendikular. Kalau tadi aksis, sumbunya intinya kali ini apendikular tambahan. Apa itu apendikular tambahnya? Yakni anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Yang kita sebut sebagai ekstremitas superior dan ekstremitas inferior atau anggota gerak atas atau gerak bawah. Ya. Jadi ada dua yang perlu kita garis bawahi. Ada tubuh terdiri dari dua bagian. Yang pertama aksis, yang kedua apendikular. Aksis itu yang bagian inti tadi, yang kedua apendikular yang merupakan bagian tambahan. Karena yang inti tadi yang aksis tadi, yang apendikular tambahan. Ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian otot ya, saudara ya. Nah, ya. Ini adalah otot-otot yang ada di dalam tubuh kita, saudara. Ya. Ini adalah otot-otot yang ada dalam tubuh kita. Otot-otot di sini itu fungsinya sangat penting sekali ya. Karena dengan adanya otot ini mereka berfungsi untuk menarik ya. Mereka berfungsi sebagai rantai yang menarik mesin berupa tulang ya. Tulang belulang gitu ya. Dengan adanya otot inilah maka tubuh Anda tampak sebagai struktur yang utuh ya. Kalau tulang saja nggak mungkin ya. Dengan adanya otot maka tampaklah struktur tubuh Anda ya. Punya paha, punya tangan, punya perut, punya dada dan sebagainya. Masing-masing dari otot ini mempunyai fungsi berbeda-beda tentu saja saudara ya. Dan saya minta nanti saudara akan menghafalkan tidak banyak, cuma beberapa saja, paling sekitar 3-4 otot yang harus Anda pahami ya. Otot yang pertama adalah yang harus Anda pahami adalah otot yang kita sebut sebagai otot bicep. Ya, biceps ya. Ini adalah otot biceps saudara ya, di depan sini ya. Nah, ini adalah otot bicep. Otot bicep. Dua otot bicep. Jadi kenapa namanya bicep ya? Karena namanya bi itu artinya dua ya. Namanya bi itu dua. Bi itu dua ya. Anda pernah melihat bi Gemini, mungkin mengenal istilah bi apa? Apa ya? Ya, jadi kalau Anda mengenal istilah bi di depan itu artinya adalah dua ya. Sep artinya otot ya, dua otot. Jadi namanya bicep itu sebetulnya adalah dua buah otot yang bergabung menjadi satu. Dan ini mempunyai fungsi, saudara. Mungkin kita bisa melihat di sini. Kita setel di sini. Nah ya, itu Anda bisa melihat otot bicep menarik lengan bawah ke atas.
Anda sudah melihat tadi ya video bagaimana cara kerja dua otot ini. Jadi ya saudara-saudara, yang namanya otot ya itu berfungsi secara agonis dan antagonis ya, secara berlawanan ya. Di sini kita belajar ada dua buah otot yang penting untuk saudara pahami. Yang pertama tadi adalah saudara otot bicep ya. Ini otot bicep ya. Letaknya di depan dari lengan atas saudara, bicep ya. Kemudian yang belakang adalah otot tricep. Nah, ini yang di belakang otot tricep. Kenapa namanya tricep? Karena apa, Aminah? Kenapa namanya tricep? Karena ada 3, Dok. Betul sekali. Karena ada 3 buah otot ya yang ada di belakang sini. Ada 2 otot, 1, 2. Ini kalau kita buka lagi nanti akan muncul otot yang ketiga, tapi ini ketutupan ya. Ini karena tertutup Anda tidak bisa melihat otot yang ketiga, tapi tampak kecil ini. Nah, ini tricep yang satunya ya. Ini tricep yang kecil yang kalau ini kita buka akan muncul. Kalau ini kita buka, maka yang kecil tadi akan kelihatan luas, lebih luas ya. Ini tampak sedikit saja. Jadi tricep ada 3, 1, 2, 3. Ya, ada 3 otot yang bergabung menjadi satu dan dia melekat pada tulang lengan bawah yang kira-kira Anda bisa merabanya sebagai siku ya. Tulang siku atau yang kita sebut oleh kranon, Anda perlu menghafalkan, cukup Anda tahu saja ya. Jadi ada siku di sini, tulang siku, nah ini tulang siku ya. Anda biasanya merabanya sebagai bagian yang keras, ini siku Anda, bagian dari tulang lengan bawah. Jadi ada 2 buah otot di depan sini, otot bicep ya, 1 dan 2. Ini bicep dan ini otot tricep. 2 otot ini saudara-saudara itu mempunyai fungsi yang berbeda terhadap lengan bawah ya. Ini saya hilangkan ya otot-otot yang lain ya supaya Anda tampak jelas. Supaya tampak jelas. Ya, jadi saya menghilangkan banyak otot yang ada di lengan bawah ini dan saya hanya menunjukkan kepada saudara 2 buah otot. Yang pertama otot bicep ya, yang terdiri dari 2 buah otot yang bergabung menjadi satu dan dia menempel pada tulang hasta ya, tulang hasta saudara ya. Dia nempelnya di depan sini ya. Sementara yang satunya tulang otot tricep itu menempel pada tulang siku atau yang kita sebut sebagai tulang ulna ya. Tulang ulna. Kalau ini tulang radius, kalau ini tulang ulna ya. Jadi lengan bawah kita itu ada 2 buah tulang saudara ya. Ada 2 buah tulang ya. Yang pertama tulang ulna, yang kedua tulang radius. Ya, baik. Coba Anda lihat dari sini ya. Jadi yang namanya musculus bicep atau otot bicep yang ada di hadapan lengan atas Anda itu nempel di permukaan depan dari tulang radius atau tulang lengan bawah. Kalau dia berkontraksi ya atau memendek saudara ya, maka tentu dia akan kalau ini memendek maka dia akan menarik. Nah ini ya, ini menarik. Ini akan menarik yang namanya tulang tulang hasta ini menuju ke depan ya, karena ditarik tarik maka tentu dia akan mendekat ke depan sini sehingga terjadilah gaya tekuk ya, lengan bawah menjadi tertekuk. Nah
inilah tugas dari otot bicep. Ya. Ini Anda hafalkan ya. Bicep ini ya untuk menekuk lengan bawah. Nah, ini mungkin insya Allah akan saya keluarkan di ujian. Kemudian yang di belakang sini otot tricep, ya. Otot tricep, saudara-saudara, Anda bisa melihat otot tricep sini, dia mempunyai fungsi menarik lengan bawah ke belakang. Sehingga dengan titik tumpunya yang demikian rupa, maka lengan bawah ini akan jadi lurus. Ya. Jadi lurus, tidak tertekuk. Kalau ini kan tadi menekuk. Ke depan sana ditarik ke depan, jadi tekuk. Kalau ini sekarang lurus. Ya, dengan adanya tricep ini. Jadi apakah Anda sudah paham, Aminah, bahwasanya tricep ini fungsinya meluruskan lengan bawah, dan bicep menekuk lengan bawah atau menekuk siku? Apakah bisa dipahami sampai sini? Bisa, Dok. Ya, itu ya. Jadi tolong saya harapkan Anda memahami hal ini, maka Anda akan paham otot-otot yang lain pun juga demikian. Mereka fungsinya menarik saja, yakni memendek saja ya. Fungsinya memendek, ya, memendek untuk menarik tulang ya. Semacam ini, misalnya ini otot pectoralis major ya. Ini otot pectoralis major, tidak usah saya hanya memberi contoh. Dia akan berfungsi kalau dia memendek, akan menarik yang namanya lengan atas ini ke tubuh ya, ditarik ke tubuh atau ditarik ke depan sana, menarik ke depan ya. Jadi ketika otot pectoralis atau otot dada ini menarik, berkontraksi, memendek, maka dia akan menarik yang namanya lengan atas ke depan, lencang depan, gerak. Nah itu adalah lencang depan, gerak. Ya, mana bisa ini? Lencang depan, gerak. Maka ketika Anda melencang depan, itu adalah akibat perbuatan dari otot pectoralis major di sini ya, karena dia menarik lengan atas ke depan sana ya. Ini Anda tidak kelihatan karena ketutupan deltoideus ya. Saya hilangkan otot deltoideusnya. Nah, Anda bisa lihat di sini saudara, yang namanya otot pectoralis major ini ya, otot pectoralis major itu dia menarik, nah, dia nempel pada lengan atas ya. Dia akan menarik tulang lengan atas ke depan. Kalau Anda lencang depan, meluruskan tangan ke depan, maka itu adalah akibat aksi dari otot pectoralis major. Mudah-mudahan bisa dipahami hal ini ya, saudara ya. Oke. Karena itu apapun yang membuat otot-otot ini mengalami terjadi gangguan, misalnya tertusuk atau jatuh atau cacat, nah, itu akan mengakibatkan gangguan gerak-gerak ini ya. Jadi kalau Anda melihat ada anak yang terjadi gangguan cara berjalan, maka itu sebetulnya pasti ada gangguan di otot-ototnya ya. Ada otot-ototnya mungkin tidak terbentuk secara sempurna atau ototnya putus dan lain sebagainya. Setelah sepak bola ditendang kakinya, ditendang tangannya, kemudian putuslah yang namanya otot ini, maka itulah yang disebut yang terjadi sehingga mengakibatkan gangguan fungsi otot. Oke, saudara-saudara, kita istirahat dulu barang sekitar 10-15 menit ya, supaya Anda tidak terlalu panas mendengarkan kuliah. Oke, saya kita kembali ke ruangan ini. Tetap standby di sini ya, saudara. Tetap standby, jangan keluar. Cuman saya matikan mic-nya. Kita istirahat 15 menit ya, Aminah ya. Iya, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, kita mulai lagi, saudara-saudara. Ya, tadi kita sudah mempelajari terkait dua buah otot yang Anda pelajari. Otot apa saja tadi yang Anda pelajari, Aminah? Bicep dan tricep, Dok. Ya, ada bicep, ada tricep, ya. Itu otot yang ada pada kaki. Dan Anda tadi sudah bisa melihat di video yang tampak di sana ada antagonis ya antara tricep dan bicep. Anda bisa lihat. Bentar. Saya ulangi lagi. Movement of the skeleton often involves flexing and Gambarnya kurang bagus, terputus-putus di sini, saudara. Saya tunjukkan nanti video yang lain ya. Jadi itu adalah gambaran dari dua buah otot, kerja otot yang selalu sifatnya ada antagonis dan agonis, ya, agonis dan antagonis, anti-agonis. Agonis, jadi misalnya kalau Anda ingin menekuk siku Anda, maka Anda akan mengkontraksikan otot bicep, saudara. Karena itu ketika saudara ingin memperbesar otot bicep, ya, ketika saudara ingin memperbesar otot bicep, maka saudara akan memberikan beban kepada siku Anda untuk menekuk. Caranya dengan Anda mengangkat beban ya. Angkat beban barbel ya, besi barbel Anda taruh di pangkuan barbelnya, kemudian Anda angkat barbel dengan menggunakan lengan bawah. Kemudian Anda tekuk dengan bawah ini sehingga barbel mendekati tubuh Anda, mendekati lengan atas saudara barbelnya. Itu cara untuk memperbesar otot bicep ya. Demikian juga dengan ketika Anda melihat seorang anak dengan kelemahan lengan sehingga dia tidak bisa menekuk atau kurang bisa menekuk lengan atasnya, menekuk lengan bawahnya, sikunya tidak bisa ditekuk, maka salah satu caranya adalah dengan memperkuat otot bicep ini, dipijat bicepnya atau dilatih sedikit demi sedikit, mengangkat sedikit demi sedikit, itu ya. Itu adalah cara yang biasanya dilakukan pada ahli fisioterapi ketika melihat seseorang yang lemah otot-ototnya, maka caranya adalah dengan melakukan angkat barbel yang lebih ringan ya, 0,5 kilo, seperempat kilo, bukan barbel yang 2-3 kilo langsung. Itu barbel untuk olahragawan. Tapi kalau untuk anak itu mungkin bisa dicarikan beban-beban yang ringan 1/4 kilo atau 0,5 kilo untuk mengangkat beban dengan menekuk siku. Itu yang ada pada kaki, saudara ya. Kemudian bicep dan tricep Anda sudah pelajari. Kemudian yang ketiga adalah otot deltoid ya, atau otot deltoid yang ada pada bahu, saudara ya. Biasanya Anda kalau disuntik ya, itu biasanya suntik cacar itu Anda akan petugas kesehatan akan menyuntik di bagian bahu sini, tepatnya di otot deltoid ya, dan dia fungsinya mengangkat bahu ini ya, mengangkat bahu menuju samping ya, jadi ke sini. Nah, jadi kalau Anda lencang kanan, lencang kiri itu otot deltoideus ya. Otot deltoideus itu berfungsi untuk
mengangkat tangan ke samping untuk lenjang kanan ya. Nah, misalnya di sini. Nah, ketika otot ya sering. Jadi ketika Anda mengangkat tangan lencang kanan, nah, maka dia akan berkontraksi. Otot di sini akan kontraksi, akan memendek. Menarik lengan atas ya, mendekat ke arah tubuh saudara ya. Semacam ini ya. Jadi dia akan memendek ke depan saja. Memendek melurus ke arah kanan ya. Kalau berkontraksi musculus otot deltoideus ya. Saya tulis lagi deltoideus seperti apa tulisannya. Deltoid. Nah, ya, otot mudah-mudahan bisa dibaca ya, otot deltoid. Otot deltoideus. Kemudian otot yang terakhir, saudara, kalau tadi ada 3 otot di tangan, sekarang kita bicarakan otot yang penting lagi, saudara-saudara, untuk Anda pahami, yakni otot quadriceps, ya. Aminah, quadriceps berarti berapa otot di situ? Ada 4, Dok. Ada 4. Ya. 1 yang tampak ini ya. Ini otot rectus femoris. Kalau ini saya hilangkan akan muncul di belakangnya ada 3 otot vastus ya. Vastus, vastus, vastus. Ya, jadi 4 ya. Itu akan bergabung menjadi 1 membentuk otot quadriceps dan dia akan menempel pada lutut saudara ya. Ini otot quadriceps. Fungsinya untuk meluruskan lutut saudara ya. Lutut saudara lurus itu karena kekuatan kontraksi dari otot quadriceps. Dia akan narik ke atas. Kita akan memendek dan akan menjadikan namanya lutut ini lengan bawah yang namanya ini tulang kering ini, tulang betis ini akan lurus ya. Dan otot yang terakhir saudara ya itu quadriceps ya. Quadriceps. Otot yang terakhir adalah yang terakhir adalah otot betis ya. Otot betis. Nah, ini yang kita sebut sebagai otot gastrocnemius ya. Gastrocnemius ya. Jadi otot di belakang itu yang tampak gendut itu namanya otot gastrocnemius. Dia mempunyai fungsi untuk menarik tulang tumit ini ya, ke atas, ya, ditarik ke atas. Ditarik ke atas. Dengan adanya otot gastrocnemius ini, maka Anda bisa melakukan gerakan jinjit, melompat pada saat volley, melompat pada saat basket ya, gerakan lompat, gerakan jinjit atau naik tangga, itu semuanya membutuhkan otot gastrocnemius. Karena itu kalau saudara-saudara ingin mempunyai betis yang tebal ya, sampai ada otot perlombaan betis indah dan sebagainya itu ya. Itu olahraganya adalah dengan jalan melompat ya. Maka Anda bisa melihat para pemain basket, pemain volley ya, atau tukang becak ya, terutama Anda bisa melihat yang namanya betisnya itu padat, kuat, penuh ototnya karena mereka mempunyai pekerjaan atau kesibukan yang sangat mengandalkan otot betisnya dalam melompat. Atau Anda bisa melihat tukang balet ya. Balet itu setiap hari dia harus jinjit, pakai jinjit itu harus pakai 1 jempol lagi ya. Anda susah itu. Jinjit pakai 1 kaki tepat berdiri di jempol, bukan di telapak kaki bawah bukan loh ya, tapi di jempolnya. Itu ahli balet ya. Ini gastrocnemius. Fungsinya adalah jinjit ya atau melompat. Ya. Saya tuliskan
Gastrocnemius. Sorry. Gastrocnemius. Ya, ini adalah otot betis yang berfungsi untuk melompat, ya. Pada saat Anda melompat, pada saat Anda jinjit, mengambil barang dari di atas lemari, pada saat olahraga tenis, nyemes ya, voli, atau pada saat dribble bola, melempar bola ke atas ring basket ya, atau pada saat olahraga balet, itu semuanya membutuhkan kekuatan otot gastrocnemius. Itu saja saudara-saudara, ada sekitar 5-6 otot tadi yang Anda pelajari pada sistem gerak ini. Saya harapkan saudara-saudara paham ya. 5 otot ini Anda pelajari betul-betul, karena insya Allah akan keluar darinya sekitar 5-10 soal dari soal ini nanti akan keluar di saat UTS. Minggu depan UTS ya, Aminah? Harusnya UTS, Dok. Tapi kemarin kan ada itu, Dok. 1 minggu kita libur, jadi ada 1 materi yang belum disampaikan, Dokter. Oh gitu ya, baik-baik. Baik, saudara. Jadi untuk kelas 1 A1 siapa votingnya? A1? Votingnya masuk A1? Ropipah, Dok. Khofifah, mana Khofifah? Saya, Dok. Ya. Ini semuanya sudah masuk di pagi ini, Khofifah? Ya, pokoknya Anda absen saja ya. A01 absen, jadi Anda sudah kuliah pagi ini, jadi nanti siang kosong ya? Tinggi, Dok. Khofifah. Kenapa? Kosong ya? Ya. Baik. Jadi saya harapkan yang tidak hadir bisa menyaksikan rekaman videonya ya. Rekaman videonya Anda pelajari betul 5-6 otot ini, dan beserta cara kerjanya akan ada sekitar 10 soal muncul di UTS ke depan. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Baik, saudara-saudara, saya akhiri jika demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama.